Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di Mapel Etika Profesi. Hari ini kita akan kaji terkait dengan dana pensiun kayak gitu. Awal kita udah bahas ya, ada 6 lembaga yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Ada perbankan, ada perasuransian, ada pegadaian, ada perusahaan pembiayaan, ada pasar modal, dan yang terakhir itu dana pensiun. Nah, untuk dana pensiun itu pertemuan ini kita akan bahas ya. Untuk dana pensiun, sebenarnya setiap manusia itu kan tidak selamanya produktif kayak gitu ya. Semuanya akan ada masanya, dan produktivitas pun akan menurun kayak gitu seiring dengan berjalannya waktu. Orang-orang menyebut ya pada masa tua itu disebut dengan masa pensiun. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk masa pensiun itu dihitung dari usia 60 tahun ya. Jadi kalau sudah 60 tahun ke atas itu udah termasuk dalam usia pensiun kayak gitu ya teman-teman. Usia produktif itu dimulai dari umur 20 tahun sampai 60 tahun. Jadi kira-kira ada sekitar 40 tahun ya masyarakat Indonesia itu mencurahkan segala potensinya untuk berkarya kayak gitu ya, agar memperoleh kemampuan keuangan. Nah, setelah 60 tahun ini sudah memasuki masa pensiun. Baik, kita bahas terkait dengan pengertian dana pensiun ya. Di sini Ibu mengambil rujukannya dari buku Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan ya. Di sini terkait dengan lembaga dana pensiun, ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi untuk manfaat pensiun itu ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta dana pensiun setelah peserta tersebut pensiun. Baik, kita bahas terkait dengan macam-macam lembaga dana pensiun yang ada di Indonesia ya. Di sini ada 5 lembaga dana pensiun yang ada di Indonesia. Yang pertama ada BUMN di bidang tabungan hari tua dan dana pensiun untuk pegawai negeri ya. Jadi seluruh pegawai negeri itu ngambil dana pensiunnya itu di PT Taspen ya. Yang kedua, untuk BUMN di bidang asuransi sosial khusus bagi prajurit TNI, Polri, dan PNS Departemen Hankam itu diambil alih oleh PT Asabri ya. Yang ketiga ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi semua semua pekerja itu melalui BPJS Ketenagakerjaan ini ngambil dana pensiunnya. Yang keempat ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Nah, untuk DPLK ini iurannya pasti ya. Jadi besaran iurannya itu sudah dipastikan besar, manfaat pensiunnya tergantung dari hasil investasi tersebut kayak gitu. Jadi contohnya kayak Manulife kayak gitu. Terus juga kayak DPLK BNI, terus Bumi Putra, terus yang di Muamalat kayak gitu. Artinya ini biasanya di bank ataupun di asuransi jiwa kayak gitu. Ini diambil alih oleh dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang terakhir ada dana pensiun pemberi kerja DPPK. Jadi untuk manfaatnya itu pasti dan iurannya pun pasti kayak gitu. Jadi ini mah langsung diambil oleh perusahaan tempat bekerjanya tadi kayak gitu tuh. Jadi contohnya itu kayak DPPK Telkom, DPPK PLN, DPPK Astra, DPPK Mandiri kayak gitu. Ini contoh dari dana pensiun pemberi kerja DPPK tadi. Jadi intinya 5 macam lembaga dana pensiun itu ada PT Taspen
untuk PNS ya, terus PT Asabri untuk Polri dan prajurit, terus juga ada BPJS, ada DPLK ini biasanya oleh bank sama oleh asuransi jiwa ya penyelenggaranya, dan yang terakhir itu ada dana pensiun pemberi kerja. Nah, kalau untuk pemberi kerja itu biasanya dari tempat bekerjanya itu sendiri ya. Itu aja pembahasan kita hari ini di pembahasan terkait dengan dana pensiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.